Saudara, setelah sempat menghirup udara bebas pada 24 Juli 2024, Gregorius Ronald Tanur kini kembali mendekam di balik jeruji besi. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas putusan bebas Ronald Tanur. Ronald Tanur secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian kekasihnya sehingga dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Namun perjalanan kasus yang menjadi sorotan publik ini penuh lika-liku, bahkan beraroma suap. Petugas Kejari Surabaya mengeksekusi Ronald Tanur di rumahnya yang ada di Kompleks Perumahan Mewah Pakuwon City, Surabaya pada 27 Oktober lalu. Petugas langsung menyuruh Ronald Tanur yang sedang santai di rumah untuk berkemas. Ronald yang memakai kaos dan sandal jepit keluar rumah dengan membawa sebuah tas dan langsung diangkut menuju kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sempat melepas rompi merah usai divonis bebas sebelumnya, Ronald Tanur kini kembali memakai rompinya lagi. Rompi merahnya kembali dipakai. Ronald Tanur keluar dari kantor Kejaksaan Tinggi dan langsung digiring ke mobil tahanan. Ronald tampak menunduk dan tidak mengucap satu kata pun saat ditanya oleh awak media. Usai ditangkap di kediamannya yang ada di Surabaya Timur, Gregorius Ronald Tanur langsung dijebloskan ke rumah tahanan kelas 1 Madaeng, Surabaya. Kajati Jatim Mia Amiati menjelaskan Ronald Tanur ditangkap setelah Mahkamah Agung menjatuhkan vonis kasasi 5 tahun penjara atas kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Vonis ini menggugurkan vonis bebas Ronald Tanur di tingkat pertama. Kami tempatkan dia di sel pengenali, yaitu masa pengenali atau admisi orientasi. Dia akan berada di situ sekitar 7 hari. Dalam pelaksanaannya, dia akan diperlakukan sama seperti pada warga binaan lainnya. Setelah menjalani masa pengenalan lingkungan, kami akan turunkan ke blok untuk menempatkan kamar. Jadi tidak. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur saat itu memastikan kalau Ronald Tanur masih berada di Indonesia dan telah dicekal untuk pergi ke luar negeri selama 6 bulan. Namun Ronald Tanur tercatat pernah bepergian ke luar negeri setelah mendapatkan vonis bebas dari PN Surabaya 24 Juli lalu. Ronald memiliki riwayat perjalanan ke Singapura selama 1 hari. Setelah kejadian itu, Kejati Jawa Timur meminta Ditjen Imigrasi untuk melakukan pencekalan terhadap Ronald Tanur. Menurut catatan dari Ditjen Imigrasi, pada saat setelah putus persidangan, yang bersangkutan pernah sempat ke luar negeri, cuma kembali. Dia tidak ada keinginan mereka ini, tapi mungkin dia punya kesibukan bisnis atau apapun di dalam pertimbangan kita, tapi kan hak dia sebelum ada pencekalan. Maka untuk itu kami segera melakukan pencekalan. Alhamdulillah dengan diberi bantuan oleh Ditjen Imigrasi semua berjalan lancar, dicekal. Keluar negerinya kemana, Bu? Singapura, tapi hanya 1 hari kembali ke sini. Saudara, pria bernama lengkap Gregorius Ronald Tanur ini sempat menghirup udara bebas. Namun vonis bebas atas kasus tewasnya Dini Sera dianulir oleh Mahkamah Agung. MA menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur pada tingkat kasasi. Yang artinya putusan MA ini sekaligus membatalkan putusan bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Ronald Tanur pada pengadilan tingkat pertama. Usut punya usut, saudara, vonis bebas Ronald Tanur tidaklah gratis. Kejaksaan Agung menemukan dugaan aliran dana kepada para pengadil kasus Ronald Tanur untuk mengucapkan vonis bebas di meja hijau. Bukan hanya melibatkan 1 orang, 3 hakim sekaligus yang diduga menerima suap dan gratifikasi. Di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu, justru ada aliran dana yang bernilai fantastis. Temuan ini sekaligus membuka tabir adanya permainan uang di tubuh sang pengadil. Nama Erin Tuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul merupakan hakim yang memutus bebas Ronald Tanur. Ketiganya ditangkap dan langsung dibawa ke gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Ketiganya diduga menerima suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ronald Tanur. Sementara di Jakarta, Kejaksaan juga menangkap satu orang berinisial LR yang berprofesi sebagai pengacara. LR ini diduga sebagai pemberi suap dan atau gratifikasi penyelidikan atas kasus ini yang sudah dimulai sejak muncul kecurigaan terhadap vonis bebas Ronald Tanur di tengah publik. Hanya ketempatan harus melaksanakan kegiatan memfasilitasi teman-teman yang sedang melaksanakan kegiatan pemeriksaan, di mana dalam pengamanan terhadap 3 orang yang diduga menerima suap gratifikasi terkait perkara yang berkaitan dengan penanganan perkara atas nama Ronald Tanur. Jadi sudah ada 3 orang dan sudah diperiksa, sedang dilaksanakan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur oleh tim dari Kejaksaan Agung. Selain menangkap 3 hakim, Kejaksaan Agung juga menyita sejumlah uang tunai dari 6 lokasi penggeledahan yang mencapai 20 miliar rupiah. Kejagung menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai 97.500.000 rupiah, 32.000 dolar Singapura dan 35.000 lebih ringgit Malaysia di apartemen Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik di Surabaya. Kejagung juga menemukan uang sebesar 6.000 dolar Amerika dan 300 dolar Singapura dari kediaman Erin Tuah Damanik yang ada di Semarang. Lalu di apartemen anggota Majelis Hakim Mangapul, Kejagung menemukan uang tunai senilai 21.400.000 rupiah. Kejagung juga menyita uang tunai berupa pecahan uang asing senilai 32.000 dolar Singapura. Kemudian bergeser ke anggota Majelis Hakim Heru Hanindyo. Kejagung menyita uang tunai senilai 104 juta rupiah, 2.200 dolar Amerika, 9.100 dolar Singapura, dan 100.000 yen di apartemen Hakim Heru Hanindyo di Surabaya. Selain menangkap 3 hakim, Kejagung juga menangkap pengacara Ronald Tanur, yakni LR atau Lisa Rahmat. Kejagung juga telah menyita uang berjumlah fantastis dari rumah Lisa di Surabaya dan apartemen Lisa di Menteng, Jakarta. Total penyitaan uang dari tempat 3 hakim dan pengacara ini mencapai 20 miliar rupiah. Kejagung telah menetapkan 3 hakim dan pengacara Ronald Tanur sebagai tersangka. Pihak Kejaksaan menduga kuat sejumlah barang bukti berupa uang yang disita ini berasal dari pengacara Ronald Tanur. Setelah penangkapan 3 hakim dalam kasus Ronald Tanur, Mahkamah Agung telah memberhentikan sementara 3 hakim tersebut dari jabatannya. MA menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap 3 oknum hakim tersebut. Jika terbukti bersalah, ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu akan diberhentikan tidak dengan hormat. MA berkomitmen tidak akan melindungi anggotanya. Mahkamah Agung berkomitmen tidak akan melindungi anggota yang melakukan perbuatan yang tidak benar. Dan yang kedua, ke depan tentu ya akan intensif, akan selalu rutin melakukan pembinaan kepada para hakim ya, agar tidak lagi terjadi hal yang terjadi harus kemudian ya. Pengungkapan praktek suap atas kasus Ronald Tanur tidak berhenti di 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, saudara. Rupanya suap dari pengacara Ronald Tanur juga mengalir ke kantong mantan penjabat MA Zarof Richard. Mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung Zarof ini ditetapkan sebagai tersangka usai menerima suap dari pengacara Ronald Tanur dalam penanganan kasus tingkat kasasi. Zarof diduga menerima uang suap sebesar 5 miliar rupiah dalam bentuk pecahan uang asing. Suap ini untuk tetap menyatakan kalau Ronald Tanur tak bersalah pada tingkat kasasi. Dan saudara, kita akan melihat inilah dia, tumpukan uang hasil gratifikasi yang dikumpulkan oleh Zarof Richard sejak 2012. Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai hampir 1 triliun rupiah dan emas sebesar 56 kilogram. Zarof sudah menjadi maklar kasus di MA sejak tahun 2012 dari pengurusan beberapa perkara. Dalam kasus Ronald Tanur, sang pengacara Ronald meminta Zarof untuk mengupayakan agar Hakim Agung di MA
menyatakan bahwa kliennya tidak bersalah dalam putusan kasasi. Kapan ini diperoleh? Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ini dikumpulkan mulai tahun 2000, tadi yang saya dengar 2012 sampai 2022. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan, bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara. Maklar kasus tak putus-putus, kasus penganiayaan yang berujung pembunuhan oleh Ronald Tanur membuka Pandora besarnya suap di tubuh puncak dari peradilan, yakni Mahkamah Agung. MA sebagai peradilan tertinggi masih dipengaruhi oleh maklar-maklar kasus. Di manakah ada keadilan di Indonesia jika puncak dari lembaga peradilan itu sendiri ada gurita suap di dalamnya?